Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita tentang tragedi kapal Wilhelm Gustloff, tenggelamnya 9.000 jiwa dalam es Baltik. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Saat malam 30 Januari 1945, Laut Baltik membeku di bawah langit hitam, hanya diterangi oleh cahaya redup bulan yang tertutup kabut salju. Angin dingin menggigit, menusuk tulang, dan ombak kecil menggulung di antara lapisan es. Di tengah lautan yang tampak mati itu, melaju perlahan sebuah kapal berwarna abu-abu. Penuh dengan sesak nafas dengan manusia yang ketakutan. Kapal Wilhelm Gustloff, kapal penumpang Jerman yang telah dijadikan kapal evakuasi. Di dalamnya ada lebih dari 10.000 orang, sebagian besar adalah pengungsi sivil Jerman Timur, wanita, anak-anak, dan tentara yang terluka. Semuanya berusaha melarikan diri dari pasukan Soviet yang sedang maju dengan cepat ke arah barat. Mereka tidak tahu malam itu akan menjadi malam terakhir mereka di dunia. Kapal harapan saat kekalahan. Awalnya, Wilhelm Gustloff adalah kapal mewah kebanggaan Jerman, dibangun tahun 1937. Atas perintah Hitler, kapal ini dulunya digunakan untuk pelayaran rekreasi dan propaganda Nazi, simbol kemakmuran Reich ketiga. Namun, pada tahun 1945, keadaan berubah total. Jerman berada di ambang kehancuran. Tentara Soviet telah menaklukkan Prusia Timur dan bergerak cepat ke arah laut. Kota-kota terbakar, desa-desa dihancurkan, dan ribuan warga sipil melarikan diri dari neraka perang. Maka Hitler memerintahkan Operasi Hannibal, salah satu evakuasi laut terbesar dalam sejarah, untuk menyelamatkan warga dan tentara dari cengkraman Soviet. Wilhelm Gustloff menjadi salah satu kapal utama dalam operasi itu. Ia berangkat dari pelabuhan Gottenhatten yang sekarang Polandia, dengan harapan membawa pengungsi menuju tempat aman di barat Jerman. Kapal itu dirancang hanya untuk sekitar 1.800 penumpang. Namun malam itu ia mengangkut lebih dari 5 kali lipat kapasitasnya. Lorong-lorong penuh sesak, ruang mesin dijadikan tempat tidur. Di tangga, di kabin, bahkan di dek terbuka dipenuhi manusia. Anak-anak menangis, wanita berdoa, dan orang tua menggigil kedinginan. Laut yang membeku. Pada pukul 18.00, kapal meninggalkan pelabuhan. Suhu di luar minus 18 derajat Celcius. Kapal dikawali oleh 2 kapal torpedo kecil. Akan tetapi, perlindungan itu hampir tak berarti di lautan luas yang gelap. Di dalam ruang kendali, Kapten Friedrich Peterson menghadapi dilema mematikan. Jika menyalakan lampu navigasi, kapal bisa terlihat oleh kapal selam musuh di kegelapan laut. Tapi jika tetap gelap total, kapal bisa bertabrakan dengan es atau kapal lain. Dan akhirnya ia memilih menyalakan lampu kecil untuk menghindari tabrakan. Keputusan itu ternyata sangat fatal. Di bawah laut, jauh dari kedalaman Baltik, kapal selam Soviet S-13 yang dipimpin oleh Kapten Alexander Marienesko sedang berpatroli diam-diam. Saat melihat cahaya samar di kejauhan, ia tahu itu bukan kapal perang, tapi target besar. Dengan perintah dingin, ia menyiapkan torpedo. Pukul 9 malam, keheningan laut pecah oleh ledakan dahsyat. Torpedo pertama menghantam sisi kiri kapal, tepat di bagian kabin kru wanita. Ledakannya mematikan langsung ratusan orang. Torpedo kedua menembus ruang kolam renang yang kini diisi oleh perawat dan tentara yang sedang terluka. Air laut sedingin es langsung menerobos masuk. Torpedo ketiga menghancurkan generator listrik, membuat kapal tenggelam dalam kegelapan total. Kepanikan pun pecah. Jeritan bergema di seluruh kapal. Orang-orang berdesakan di lorong yang sempit. Anak-anak berteriak.
dan terinjak-injak. Ibu-ibu berteriak mencari anaknya. Air dingin mulai naik cepat di bagian bawah kapal. Dalam hitungan menit, kapal miring ke satu sisi. Banyak yang tidak sempat mencapai sekoci karena hampir semua tertutup es atau terkunci oleh mekanisme beku. Tentara berusaha memotong tali, tapi jari mereka kaku membeku sebelum berhasil. Di gelapnya malam hanya terdengar jeritan dan doa. Lautan kematian. Wilhelm Gustloff tenggelam kurang dari 40 unit setelah terkena torpedo. Sekitar 9.000 jiwa terjebak di dalam lautan beku itu. Sebagian yang melompat ke laut langsung membeku dalam hitungan detik. Air sedingin jarum menusuk paru-paru mereka. Banyak yang langsung kejang dan tak bisa bergerak sama sekali. Bagi yang berhasil naik ke rakit atau sekoci, nasib mereka pun tidak jauh lebih baik. Angin dingin dan badai salju membuat banyak dari mereka mati kedinginan sebelum fajar tiba. Kapal penyelamat yang datang beberapa jam kemudian hanya menemukan mayat yang membeku dalam posisi duduk. Sebagian masih menggenggam anak mereka yang juga telah diam kaku di pelukan. Lebih dari 10.000 orang yang naik ke kapal itu, hanya sekitar 1.200 yang selamat. Setelah kapal tenggelam, pemerintah Nazi menutup tragedi ini. Radio Jerman tak pernah memberitahukan tenggelamnya kapal itu. Bahkan keluarga korban tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi. Bagi mereka, anggota keluarganya hanya hilang dari laut. Kapten kapal selam Soviet Marinesko tidak pernah secara resmi dipuji atas ketindakannya. Ironisnya, ia kemudian dicopot dari jabatannya karena masalah disiplin. Baru bertahun-tahun kemudian, Uni Soviet mengaku keberhasilannya secara militer, meski tidak ada kebanggaan sejati dalam membunuh ribuan pengungsi sipil. Setelah perang berakhir, bangkai Wilhelm Gustloff ditemukan di dasar Laut Baltik, terkubur di antara pasir dan karang. Karena terlalu banyak korban yang tidak pernah ditemukan, lokasi ini kini dianggap kuburan laut terbesar di dunia. Warisan laut beku. Hingga kini tragedi Wilhelm Gustloff jarang dibahas dalam buku sejarah. Mungkin karena para korban adalah warga Jerman dan dunia waktu itu terlalu sibuk mengadili kejahatan Nazi untuk memperhatikan penderitaan rakyat biasa mereka. Namun di Laut Baltik, kisah itu masih hidup. Nelayan kadang melaporkan jaring mereka tersangkut pada bagian logam besar di dasar laut, atau menemukan potongan kayu tua dengan ukiran nama Gustloff yang terangkat ke permukaan. Beberapa penyelam yang pernah menyelusuri bangkainya mengatakan, di dalam ruang kabin yang kini sunyi dan gelap, masih terlihat sepatu anak kecil yang mengambang di sudut ruangan. Dan ketika arus laut bergerak pelan, kadang terdengar bunyi aneh seperti ketukan dari dalam lambung kapal. Entah gema ombak atau suara mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Wilhelm Gustloff bukan hanya tragedi besar di laut dalam sejarah perang, tapi juga simbol bahwa tidak ada pemenang sejati dalam perang. Hanya manusia dengan mimpi, keluarga, dan ketakutan yang terhancur di antara api dan es. Pada malam di Baltik saat itu masih diingat oleh segelintir penyintas yang kini telah menua. Mereka berkata, ketika salju turun di tepi laut, kadang terdengar suara semar dari arah laut, jeritan, nyanyian, atau tangisan anak-anak. Mungkin itu hanya suara angin, atau mungkin masih ada roh-roh beku yang menunggu kapal mereka pulang. Nah, itulah geng, kisah tentang tragedi kapal Wilhelm Gustloff, tenggelamnya 9.000 jiwa dalam es Baltik. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dengan cerita sejarah ini, dan terima kasih.